Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya yang saya hormati dosen pemangku Dirubul Fa, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang dapat hadir di sini. Saya di sini akan mempresentasikan apa yaitu yang berjudul analisis produktivitas tenaga kerja wartawan dalam menyajikan berita. Sebelumnya mohon izin saya berkenalan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raditya Budi, NIM 2023 57046. Yang pertama yaitu adalah latar belakang dari materi ini, yaitu produktivitas kerja dapat diartikan sebagai kemampuan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dan sarana dan prasarana yang tersedia dengan menghasilkan output yang optimal. Oleh karena itu, produktivitas dapat terjadi apabila seorang individu dapat melakukan suatu pekerjaan dengan maksimal dan memiliki kemampuan yang baik dalam manfaat dan fasilitas yang diberikan untuk memperoleh suatu hasil yang optimal. Peningkatan produktivitas kerja dapat terjadi di setiap bidang pekerjaan dan organisasi, baik yang berhubungan dengan bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, organisasi bisnis, nirlaba, keagamaan, dan kenegaraan. Seperti bidang yang telah disebutkan dalam bidang jurnalistik, produktivitas kerja yang baik juga merupakan hal yang penting yang wajib dimiliki oleh para jurnalis atau wartawan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana tingkat produktivitas wartawan dalam menyajikan pemberitaan di tangrangonline.co.id. Yang kedua, bagaimana pengaruh faktor umur, pengalaman kerja, tingkat pendidikan, kesesuaian upah, jumlah ketanggungan keluarga, kesehatan wartawan, hubungan antara wartawan, manajerial dan komposisi kelompok kerja dalam menyajikan berita. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari presentasi ini yaitu: satu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat produktivitas wartawan pada saat menyajikan pemberitaan tangrangonline.co.id. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel umur, pengalaman kerja, tingkat pendidikan, kesesuaian upah, jumlah tanggungan keluarga, kesehatan wartawan, hubungan antar wartawan, manajerial dan komposisi kelompok kerja terhadap tingkat produktivitas wartawan pada saat menyajikan pemberitaan. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, mengetahui besarnya tingkat produktivitas tenaga kerja terhadap pengaruh faktor umur, pengalaman kerja, tingkat pendidikan, kesesuaian upah, jumlah tanggungan keluarga, kesehatan wartawan, hubungan antar wartawan, manajerial dan komposisi kelompok kerja, pengaruh secara parsial maupun simultan terhadap kinerja wartawan pada saat menyajikan pemberitaan. Yang kedua, mengetahui faktor yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap kinerja wartawan pada saat menyajikan pemberitaan. Apa itu produktivitas? Secara umum, produktivitas diartikan sebagai hubungan antara hasil nyata maupun fisik, yaitu barang atau jasa, dengan masukan kebenaran. Misalnya saja, produktivitas adalah ukuran efisiensi produktif, diartikan sebagai suatu perbandingan antara hasil keluargaan, masukan atau output input. Masukan sering dibatasi dengan masukan tenaga kerja, sedangkan keluaran diukur dalam kesatuan fisik, bentuk dan nilai. Produktivitas juga diartikan sebagai tingkatan efisiensi dalam memproduksi barang-barang atau jasa. Ukuran produktivitas yang paling terkenal berkaitan dengan tenaga kerja yang dapat dihitung dengan membagi pengeluaran oleh jumlah yang digunakan atau jam-jam kerja orang. Muhdarsah 1992-12. Selanjutnya yaitu pengukuran. Yang pertama, produktivitas diukur sebagai perbandingan antara jumlah hasil kegiatan produksi dengan satuan waktu. Yang kedua,
pengukuran produktivitas dengan perbandingan jumlah yang dihasilkan output suatu unit kegiatan produktif terhadap jumlah keseluruhan sumber-sumber yang digunakan oleh unit tersebut atau input. Jadi selanjutnya analisis data penelitian. Yang pertama, analisis deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari analisis deskripsi adalah membuat deskripsi gambaran yang sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta yang diteliti di lapangan. Merupakan analisis yang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dalam bentuk angka, kemudian dideskripsikan berdasarkan distribusi frekuensi, nilai-nilai rata-rata dan destinasi standar melalui perhitungan statistik. Muhammad Nasir 1983 63 sampai 64. Selanjutnya yang kedua, analisis regresi linear sederhana. Analisis ini digunakan untuk memprediksi hubungan antara variabel terikat Y, yaitu kinerja sumber dan manusia pada pekerjaan pasangan badan, dengan variabel bebas X yaitu umur, pengalaman kerja, tingkat pendidikan, kesesuaian upah, jumlah tanggungan keluarga, kesehatan pekerja, hubungan antar pekerja, manajer, dan komposisi kelompok kerja. Dengan analisis ini, kita bisa memprediksi perilaku dari variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen. Bentuk umum persamaan regenerasi linear adalah sebagai berikut. Di mana Y A plus B X, di mana Y yaitu nilai dari variabel dependen, A konstanta yaitu nilai Y jika X adalah 0, dan B koefisien regresi, dan X yaitu nilai dari variabel independen. Purbayu Budi Santosa dan Azhar dalam penelitiannya Nur Hasan 2008-21. Selanjutnya ada uji koefisiensi determinasi berganda. Uji ini digunakan untuk menentukan proporsi atau persentase toleransi dalam variabel terikat yang dilakukan oleh variabel tidak terikat secara bersama-sama. Menggambarkan ukuran kesesuaian yaitu sejauh mana regresi sampel mencocok dengan data rumusan koefisiensi determinasi berganda adalah. Keterangannya R2 yaitu koefisiensi determinasi berganda, A B1 sampai Bn yaitu koefisiensi bersama regresi, Y yaitu variabel terikat, X1 sampai X7 yaitu variabel bebas, N yaitu jumlah data. Ukuran 2R disebut dengan coefficient of determination atau koefisien determinasi. Koefisien ini juga dipakai untuk mengukur kuatnya korelensi linear. Jelas bahwa 0 lebih kecil atau sama dengan R2 lebih kecil atau sama dengan 1 karena N1 lebih kecil atau sama dengan R2 lebih kecil atau sama dengan 1. Ronald Ewi dalam penelitian Nur Hasanah 2008 nomor 23. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.